Bayangin seorang YouTuber yang bisa upload kapan aja, bisa live kapan aja, bisa ya kapan aja lah, punya fanbase brutal, punya nama besar. Biasa apalagi kalau bukan Windah Basudara cuy. Tapi malah bikin satu live misterius dengan judul Jangan Ditunggu 2 tahun lagi. Ini justru bikin orang penasaran gitu kan. Dan sejak saat itu banyak orang mulai bertanya, ini kode apaan? Ini ancaman pensiun? Atau ini rencana hidup besar yang lagi disiapin diam-diam? Satu hal yang harus kita pahami dulu, Windah itu bukan YouTuber biasa. Dia bukan tipe yang kejar upload tiap hari, ngejar algoritma buta atau ngejar AdSense doang. Justru sebaliknya, beberapa kali secara tidak langsung Windah pernah kasih sinyal, gue bisa berhenti kapan aja. Dan itu justru bikin bocil-bocil itu sedih cuy, karena nggak bisa nonton Windah lagi gitu. Ya bisa lah, cuman historinya yang dulu gitu. Kenapa? Karena dia udah sampai di level financial freedom, tapi dia sendiri malah ngomong gue belum financial freedom. Gue itu nggak tahu klipnya kapan, tapi itu udah nyebar luas gitu. Dan estimasi kekayaannya ini kita ngomong realistis ya, bukan halu. Sumber penghasilan Windah itu banyak cuy. Pertama YouTube AdSense, yang kedua itu super chat dan membership. Teman sekarang udah nggak ada, dulu kayaknya ada, gue lupa lagi. Dan brand deal, sponsor, event offline, itu kayak motion image gitu. Dan merchandise, kayaknya ada sih, ada kayak ada, ya ada lah kalau nggak salah. Dan investasi, nggak pernah, yang nggak sering-sering diumbar itu. Dia tuh invest di kripto itu udah puluhan M gitu. Kalau kita estimasi konservatif, bukan lebay, bukan ngarang, kekayaan Windah itu kemungkinan sudah puluhan miliar rupiah dan bisa jadi lebih. Dan poin pentingnya bukan angkanya, poin pentingnya Windah nggak butuh lagi YouTube untuk hidup. Dia main YouTube karena dia mau, dia suka, dia cinta komunitas, bukan karena terpaksa. Ini bagian yang jarang dibahas. Windah sekarang bukan anak muda yang hidupnya cuma layar dan headset. Dia punya keluarga, tanggung jawab, dunia yang nyata, dan jauh lebih penting. Dan lebih sering bahas hidup, lebih sering kelihatan capek secara mental itu. Ini ciri klasik orang yang udah kenyang popularitas dan mulai mikir, hidup gue mau gue bawa kemana gitu kan. Masa seumur hidup gue harus ke YouTube terus, rehat gitu kan. Ada saatnya YouTuber juga pensiun, karena nggak selamanya YouTuber itu bisa bikin lo seneng gitu, bisa bikin lo happy. Yang ada lo itu harus nyari kesenangan lo sendiri, bukan cara dengan nonton live terus gitu. Ya ada sih YouTuber lain, tapi ya kalau kalian udah melekat sama Windah Basudara ini, ya mungkin itu lumayan susah buat ya udah nggak nonton lagi gitu kan. Cuman ya kenapa dia ngabisin waktu di real life? Ini teori yang menurut gue paling masuk akal. Windah itu bukan tipe orang yang mati di kursi gaming, selamanya di kursi gaming, makan di kursi gaming, tidur di kursi gaming. Gak selamanya harus kayak gitu cuy. Kayak aneh banget gitu. Dia tuh tipe orang yang kalau udah cukup dia pergi dengan elegan, menjaga kesehatan mental, ngerasain hidup dunia tanpa kamera. Dan justru karena itu setiap kemunculan dia jadi event, bukan rutinitas. Dan Misteri Live 2027 ini teori liar paling masuk akal cuy. Kenapa 2027? Kenapa judulnya Jangan Ditunggu 2 tahun lagi? Pertama, teori gue itu ada 3. Teori 1, farewell live. Itu bukan live biasa, itu live penutup. Satu momen terakhir rapi, berkelas, tanpa drama. Itulah momen yang paling ditunggu-tunggu, momen yang susah dilupain sama bocil-bocil. Teori keduanya itu reset total. 2027 bukan pensiun, tapi restore. Windah versi baru, semuanya baru. Dari mulai kamarnya, sikapnya, apapun itu, tanpa ban, tanpa algoritma, tanpa tuntutan. Dan teori ketiga, pesan psikologis. Judul itu bukan buat penonton, tapi buat dirinya sendiri. Kayak bilang, tenang, nikmatin hidup, semua ada waktunya. Karena gak selamanya gitu, udah gue ngomong. Ada fase di mana YouTuber, live streamer itu bakal berhenti, dan mungkin dia live atau upload sekali-kali aja, karena kalau dia pengen doang gitu kan. Dan komoditasnya solid, satu statement bisa viral. Dan itulah kenapa Windah bukan sekedar YouTuber, dia fenomena. Dan kalau suatu hari dia benar-benar pensiun, dia pensiun sebagai legenda, bukan sebagai korban algoritma. Dia udah nge-YouTube selama kurang lebih 5 tahun lebih lah. Dan kalau lu suka sama konten ini, minimal subscribe cuy, minimal subscribe. Gua bakal adain konten kayak gini lagi. Dan see you next time.